Aku takut jika lampu dimatikan. Aku takut kalau mereka datang. Mereka, mereka yang sedang memperhatikan kita dalam kegelapan. Mereka yang tak terlihat, yang terkadang mengganggu kita. Dan mereka yang kini sedang berada di dekat kalian, tanpa kalian sadari, namun bisa dirasakan. Perkenalkan, namaku Gilang, dan aku bisa merasakan, serta bisa melihat kehadiran mereka. Aku adalah pria yang takut akan kegelapan, karena aku pernah melihat mereka di dalamnya. Berbagai rupa yang tak jelas, serta darah yang berceceran di mana-mana. Dan terkadang, darah itu menyelimuti tubuh mereka. Aku mau bercerita ke kalian tentang sebuah pengalaman yang cukup mengerikan bagiku saat lampu dimatikan. Dan ini juga merupakan pengalaman pertama saat aku melihat mereka yang tak terlihat. Cerita ini bermula dari aku yang sedang sibuk mengerjakan tugas dari guruku. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Tentu saja, orang tuaku sudah tidur waktu itu. Hanya aku sendirian di tengah malam. Seperti biasa, sebelum tidur lampu ruang tamu selalu dimatikan. Dan yang menjadi masalahnya adalah kamarku dekat dengan ruang tamu tersebut. Aku adalah orang yang kalau tidur tidak suka untuk menutup pintu kamar. Dikarenakan aku kurang nyaman. Maka aku selalu membuka pintu kamarku, atau biasanya aku buka setengah pintu kamarku. Awalnya semuanya terlihat normal dan tidak ada gangguan apapun. Sampai suatu ketika, aku mendengarkan langkah kaki yang begitu besar, serta geraman yang sangat terdengar jelas di telingaku. Seketika, aku merinding begitu hebatnya. Mata ini sesekali melirik keluar ruang tamu yang sangat gelap, sembari tetap meneruskan mengerjakan tugas. Namun, tak lama kemudian, bau yang begitu menyengat telah menusuk hidung. Aku mencoba mencari sumber dari bau itu di kamarku. Akan tetapi, sepertinya itu bukan berasal dari kamarku, melainkan ruang tamu. Meskipun takut, aku berusaha untuk tetap berani memeriksanya. Maka aku putuskan untuk keluar kamar sejenak dan menyalakan lampu ruang tamu. Dan saat aku nyalakan lampu ruang tamu, aku pun lekas mencari sumber dari bau itu. Tapi apalah daya, aku masih tetap tidak menemukan sumber dari bau tersebut. Aku pun mulai pasrah, dan segeralah aku mematikan lampu ruang tamu kembali. Akan tetapi, saat aku baru saja mematikan lampu, tak sengaja mataku mengintip ke ujung lorong yang menuju ke dapur. Dan di sana, aku melihat dua bola mata besar berwarna merah sedang melihat ke arahku. Mataku terbelalak lebar melihatnya. Kaki seakan berat untuk segera masuk ke Mataku terbelalak lebar melihatnya. Kaki seakan-akan berat untuk segera masuk ke kamar kembali. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kedua bola mata itu lama-lama semakin mendekat ke arahku dengan cepat. Aku pun langsung panik dan lekas masuk ke dalam kamar kembali, lalu menutup pintu kamar erat-erat. Jantung berdebar sangat kencang. Keringat jagung mulai membasahi dahi dan pipiku. Dan tak lama kemudian, pintu kamarku telah digedor-gedor olehnya dengan sangat keras. Aku semakin panik dan bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lambat laun, keadaan semakin parah.
Lampu satu-satunya di kamarku yang tetap menyala tak lama berkedip-kedip dengan cepat seperti mau meledak. Tidak hanya itu, semua peralatan tulisku yang ada di meja belajar kemudian terlempar ke berbagai arah dengan sendirinya. Dikala kejadian seram itu, aku mendengar suara yang begitu berat yang disertai dengan geraman di balik pintu kamarku. Aku ingat betul, dia saat itu mengatakan apa. Dia mengatakan, "Pergi dari sini, ini adalah tempatku." Lalu disertai tertawa yang begitu khas darinya. Aku pun lekas mencoba untuk menahan pintu kamarku. Sebuah hal sia-sia sebenarnya untuk dilakukan. Karena saat aku berusaha untuk mencoba menahan pintu kamarku, aku melihat wajah yang begitu mengerikan menembus pintu kamarku. Mata besar merah, gigi yang sangat tajam, serta hidungnya yang hanya tinggal tulang saja. Semua itu jelas aku lihat. Dan dia tetap mengatakan hal yang sama, yaitu, tak lama kemudian, suasana menjadi hening, benar-benar hening. Semuanya kembali normal. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Setelah pintu kamarku telah didobrak olehnya, dan aku terpental hingga jatuh ke lantai. Aku merintih kesakitan, sembari melihat ke arah gelapnya ruang tamu. Aku masih ingat betul dengan adanya suara seperti sesuatu sedang merambat di sekitaran dinding kamarku. Suara geraman itu kembali muncul, dan tak berselang waktu lama, mata merah itu kini sudah berdiri di depan pintu kamarku. Jelas sekali, sosok itu begitu besar. Sosok itu mendekatiku dan semakin mendekatiku. Aku pun berteriak, namun tidak ada sama sekali yang mendengarku. Sosok itu terus-menerus berkata hal yang sama kepadaku. Jarak kita semakin dekat dan semakin dekat. Dan akhirnya, sosok itu hilang begitu saja, sembari meninggalkan pesan di kaca lemari kamarku yang bertuliskan hal yang sama seperti yang sudah sosok itu ucapkan tadi.